Sahabat, sesuai janji saya tadi, saya akan melanjutkan sharing terkait dengan bab doa. Ada cara atau toriko, metode supaya doa kita itu insya Allah mustajab. Nah, yang pertama teman-teman semuanya, usahakan doa itu juz'iyat. Juz'iyat itu maksudnya adalah spesifik. Semakin spesifik sebuah doa, maka semakin Allah akan kabulkan doa kita. Doa nggak boleh ngambang teman-teman. Misalnya nih, ya Allah jadikan anakku anak berbakti kepada nusa, bangsa dan agama. Itu belum jelas ya. Artinya doa itu usahakan spesifik. Misalnya, ya Allah saya pengen punya anak yang soleh. Solehnya kayak gimana? Teman-teman jelasin. Misalnya, dia bisa jadi imam, dia bisa hafal Quran, dia aktif di masjid, ya dia aktif di masyarakat. Jadi semakin spesifik, semakin mustajab. Misalnya teman-teman doa minta rezeki gitu ya. Doa minta rezeki. Nah teman-teman yang saya sayangi karena Allah, tidak ada salahnya ketika kita doa minta rezeki atau pekerjaan kita spesifikkan. Kemarin ada teman saya yang mengirim WhatsApp ke saya terkait dengan resolusinya di tahun 2023. Dia buat tulisan dan dia foto tulisannya dan dia kirim ke saya. Lebih kurang begini. Pertama, dia pengen jadi guru tersertifikasi. Yang kedua, dia pengen jadi kepala sekolah. Yang ketiga, dia pengen punya sekolah. Yang keempat, dia pengen umroh dan haji. Yang kelima, dia pengen menguliakan anaknya di universitas luar negeri. Yang ketujuh, dia ingin jalan-jalan ke luar negeri. Lalu ketika dikirim ke saya, dia bertanya, kira-kira ini gimana? Saya bilang, tetap itu belum spesifik. Loh maksudnya gimana Nel? Ya, diperjelas kapan pengennya. Misalnya, ya Allah saya pengen jadi guru tersertifikasi 3 tahun lagi, saya pengen jadi kepala sekolah 7 tahun lagi, saya pengen umroh di tahun sekian, saya pengen memasukkan anak saya ke universitas luar negeri, sebutkan nama universitasnya. Ya saya pengen punya sekolah tahun berapa. Artinya spesifik tujuannya, spesifik doanya, spesifik juga waktunya. Kenapa? Karena ketika kita tahu apa yang kita mau, Allah akan lebih mudah mengabulkannya. Jadi teman-teman doa nggak boleh ngambang. Kemarin ada yang doanya gini, ya Allah, Engkau tahu yang terbaik, kabulkan yang terbaik. Sekian, terima kasih. Nggak gitu ya teman-teman ya. Jadi doa itu spesifik. Nah, yang kedua teman-teman, ini saya habis asar ya di sini ya. Saya teringat sharing lagi bareng teman-teman semuanya. Doa itu nggak boleh mondar mandir. Doa itu harus garis lurus. Misalnya nih, saya sering dengar orang doanya kayak gini, ya Allah jika engkau berkenan aku ingin umroh tahun ini ya Allah, tapi kalau kau tak izinkan aku ikhlas ya Allah, kata dia. Jadi nggak bisa, doa itu nggak usah seperti itu teman-teman. Jadi doa itu lurus aja, ya Allah saya rindu dengan Ka'bahmu, saya pengen berangkat umroh ya Allah, kabulkan ya Allah, jemput aku ya Allah, titik, itu aja, nggak usah ditambah. Tapi kalau nggak apa-apa do ya Allah. Jangan ya, jangan ditambah. Nanti jadi nggak makbul gitu ya. Saya sering cerita kepada semua jemaah bahwa ada teman saya yang kehilangan emas. Ini mohon maaf nih, pegel dikit ya. Ada teman saya kehilangan emas 12 emas. Lalu kemudian saya bilang kamu sholat hajat, lalu kamu doa sama Allah supaya Allah ketemukan emasnya. Lalu setelah sholat dia temui saya dan dia bilang, Nel aku udah doa. Gimana doa kamu? Saya doanya gini Nel, ya Allah emasku hilang ya Allah, ketemukan emasku ya Allah, tapi kalau itu yang terbaik menurut engkau, aku ikhlas ya Allah. Enggak gitu cara berdoa ya. Jadi doa itu jangan tidak perlu mencari tahu apa yang terbaik bagi Allah, cukup ungkapkan apa yang kita rasakan. Ya Allah emasku hilang, aku susah mencarinya ya Allah, mengumpulkannya, ketemukan emasku ya Allah, aku mohon ya Allah, titik, gitu aja. Kak Nela nanti jadi nggak maksa? Enggak, kita nggak maksa, kita sedang meminta, toh pada akhirnya kita tawakal juga ya. Jadi doa itu nggak usah pakai kata-kata tapi kalau nggak apa-apa ya Allah jika engkau berkenan gitu ya. Jadi lurus aja doanya, nggak usah mondar mandir ya. Kemudian terakhir seperti yang tadi juga saya jelaskan, doa nggak usah dipikir-pikir ya. Doa itu doa aja teman-teman. Kak Nela nanti jadi nggak realistis. Karena tidak realistis lah maka kita perlu bantuan Allah untuk mewujudkan apa yang kita mau, bab dunia dan bab akhirat kita. Kalau tadi ya, kalau realistis kita nggak usah doa, kerjain aja. Oke, jadi berdoalah setinggi-tingginya karena itu tanda
kita butuh bantuan Allah dalam setiap keinginan dan aktivitas kita. Nah teman-teman, biasanya saya membagi doa itu ke dalam 4 bab ya. Yang pertama, saya selalu mendoakan ibadah ya. Misalnya, ya Allah saya pengen bangun tahajud tiap malam. Kok doa? Kak Nela, iya karena bangun malam tuh susah, maka kita perlu bantuan Allah untuk membantu membangunkan kita. Itu maksudnya. Ya Allah saya pengen konsisten baca Quran tiap hari. Kenapa perlu doa itu? Iya, karena konsisten itu susah. Maka kita perlu bantuan Allah supaya mengabulkan keinginan kita. Ya Allah, saya pengen kali ya Allah untuk ini misalnya ya duha tiap hari. Loh kenapa Kak Nela kok duha aja didoakan? Perlu. Kenapa? Karena kita perlu bantuan Allah untuk memudahkan kita konsisten melakukan duha. Itu misalnya ya. Yang kedua biasanya saya mendoakan akhlak. Ya Allah saya nggak pengen marah-marah. Ya Allah saya nggak pengen baperan lagi. Ya Allah saya pengen lebih sabar. Saya lebih pengen untuk melupakan apapun yang orang-orang yang misalnya menzolimi kita ya. Saya pengen bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang nggak ngefek dalam hidup kita. Saya pengen punya akhlak yang baik. Kita pengen tetap tenang kalau dizolimi. Kita pengen tetap sabar kalau dimarahi gitu. Kita pengen jadi bagian orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kita pengen jadi bagian orang-orang yang bisa membuat banyak orang senang dengan akhlak kita ya. Dan akhlak itu didoakan. Saya pengen nggak ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan. Saya pengen dikuatkan dalam setiap keputusan hidup. Itu akhlak. Oke? Yang ketiga yang didoakan biasanya, ini versi saya teman-teman, itu biasanya adalah pekerjaan. Kita pengen mencapai apa, kita pengen berada di titik berapa, di usia berapa gitu ya. Misalnya kemarin ini saya sharing aja, ini bukan maksud apa-apa ya. Ya Allah, saya pengen tamat S1 3,5 tahun, saya pengen tamat S2 1,5 tahun, saya pengen tamat S3 1 tahun 8 bulan gitu ya. Saya pengen tersertifikasi di usia 24 tahun gitu ya. Atau ya banyak hal yang menjadi target-target pribadi kita dalam hal pekerjaan, butuh bantuan Allah untuk mewujudkannya ya. Target-target pribadi ya, termasuk saya pengen mengumrohkan orang tua di usia berapa tahun, atau saya pengen bisa mengulang hafalan saya di usia berapa tahun ya, saya pengen dapat pekerjaan di usia berapa tahun. Karir itu didoakan. Bagi teman-teman yang ada PNS atau mungkin marketing, saya mohon maaf ya, doakan sama Allah pengen targetnya kayak gimana, karena pekerjaan perlu kita doakan. Ya Allah saya pengen misalnya bisa jual 2 unit setiap harinya, 7 unit setiap harinya. Doa aja, insya Allah Allah akan kabulkan. Dan yang keempat yang didoakan biasanya adalah finansial kita, rezeki kita itu didoakan biar dia supaya rezeki itu banyak dan berkah. Loh Kak Nela kok curang banget, pengennya kok banyak dan berkah? Iya dong, kan seperti yang saya sampaikan, kita perlu tamak dalam berdoa. Banyak tidak berkah tidak bisa mendatangkan ketenangan. Sedikit tidak berkah lebih pedih lagi ya. Dan yang paling penting itu adalah banyak dan berkah insya Allah ya. Tapi pada intinya teman-teman, apa sih indikator dari rezeki itu berkah? Pertama, rezeki itu membuat kita tenang. Yang kedua, rezeki itu mendorong kita untuk senang berbagi. Yang ketiga, rezeki itu membuat uang itu kita letakkan di tangan, bukan di hati kita. Uang kalau diletakkan di hati, uangnya keluar hati sakit. Tapi kalau uang diletakkan di tangan, uangnya keluar hatinya tenang-tenang aja. Jadi rezeki itu didoakan. Ya, misalnya teman-teman pengen punya omset berapa, teman-teman punya investasi berapa, teman-teman ingin berbagi sedekah tahunannya berapa, sedekah bulanannya berapa, itu bagian dari akumulasi rezeki. Saya sering bilang, bahkan di YouTube saya juga sering sampaikan bahwa uang bisa dibawa mati ya. Jadi kita bisa masuk surga dengan 3 cara. Pertama, bisa masuk surga dengan ibadah. Kita ibadah, tunggang tunggi siang malam ya. Mohon maaf nih tunggang tunggi bahasa saya ya. Kemudian kita sholat, kita puasa sunnah. Kita bisa masuk surga dengan puasa, dengan ibadah kita. Tapi jangan lupa yang kedua, kita juga bisa masuk surga dengan ilmu kita. Misalnya nih, sebentar teman-teman, Mak, jangan jauh-jauh Mak. Kemudian yang kedua adalah kita bisa masuk surga dengan ilmu kita. Kita tuntut ilmu, kita amalkan dan kita berikan kepada orang lain. Dengan kita menuntut, kita berikan dan kita amalkan, ketika orang lain mengamalkan, kita juga dapat pahala yang sama. Oke? Dan yang paling penting yang ketiga. Bukan paling penting sih ya. Kenapa saya bilang paling penting? Karena banyak orang yang miss ya. Kita bisa masuk surga juga